Hai Sobat Emir, selamat datang di channel Emir Story. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan kisah alur cerita yang berjudul. Sebelumnya, perlu Mimin ingatkan lagi ya, ini cuma spoiler. Bagi yang mau menikmati filmnya saja dan gak mau kena spoilernya, bisa tutup video ini. Lihat dikit-dikit juga boleh sih. Oke, sebelum nonton videonya, bantu Mimin like dan subscribe-nya ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke videonya. Di awal scene, kita diperlihatkan satu keluarga Spengler atau keluarga pemburu hantu, dan disebut juga Ghostbuster, yang terdiri dari Kali, Phoebe, dan Trevor. Bersama Mr. Gorborson, mereka telah pindah ke Manhattan untuk menjadi pemburu hantu profesional. Mereka sedang mengejar sesosok hantu yang berbentuk naga. Trevor hampir menjebaknya, namun naga itu berhasil lolos dan terbang di luar jangkauan. Untungnya, Charlie memasang perangkap drone yang mampu menangkap hantu itu. Namun ujung-ujungnya mobil mereka malah menabrak tempat parkir sepeda, dan insiden itu menjadi berita di mana-mana, membuat Ghostbuster mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Scene pun berpindah, mereka kemudian bertemu dengan musuh lama Ghostbuster, Walter Peck, yang kini telah menjadi wali kota New York. Walter menghukum mereka karena melanjutkan pekerjaan mereka dan menyebabkan kerusakan di kota. Mereka juga dihukum karena memperkerjakan Phoebe karena dia masih di bawah umur. Ghostbuster kemudian kembali ke markas mereka. Saat mereka akan memasukkan hantu naga ke unit penahanan hantu, mereka mengalami kesulitan karena unit penahanan telah mencapai kapasitas maksimumnya. Di tempat lain, Ray dan podcast sedang mengadakan live streaming menggunakan artefak dari seorang pelanggan. Dengan artefak itu, dia mencoba menjalin komunikasi ke dunia gaib. Seorang wanita tua memberikan jam tangan dari almarhum suaminya untuk Ray. Dia menyuruh Ray untuk menghubungi arwah suaminya, tetapi Ray gagal. Dan podcast justru menghancurkan jam tangan itu dengan palu. Dan akhirnya jam tangan tersebut hancur lebur kayak tape. Sorry lady, the hammer gets the views. Aduh, emang kampret di bocah ya sob. Jam peninggalan harga suaminya, si nenek malah dihancur. Mereka kemudian dikunjungi oleh Nadem yang membawa sebuah bola besi kuno. Ray menggunakan meteran PKN-nya, namun energi yang dipancarkan dari bola itu menyebabkan lonjakan besar sehingga meterannya menjadi rusak. I'm gonna take a PKE reading. You above a subway line? Di rumah, Trevor melihat lendir hijau yang menetes dari lantai atas. Dia pun pergi memeriksa dan menemukan sampah bekas makanan yang menumpuk. Dia pun kemudian bertemu Slimer yang terbang melewatinya dan melumurinya dengan lendir hijau sebelum dia menghilang. Sementara itu, Phoebe sedang bermain catur sendirian di taman. Tiba-tiba, salah satu bidak caturnya bergerak sendiri sob. Rupanya dia sedang dengan seorang gadis hantu yang bernama Melody yang meninggal dalam insiden kebakaran. Melody pun memberitahu Phoebe bahwa dia ragu untuk pergi ke akhirat. Setelah mengobrol dengan Phoebe, Melody pun kemudian terlihat di jalanan sendirian, berbicara dengan suara menggeram dan bertanya, apakah Phoebe benar-benar orang yang tepat untuk menjalankan rencananya. Karena tempat penumpang hantu mereka sudah hampir penuh, Winston mengundang mereka ke sebuah tempat. Mereka tiba di fasilitas penelitian hantu yang juga didanai oleh Winston bersama dengan seorang ahli parabiologi, Lars Bennifer. Lucy ternyata juga bekerja di sana dan dia bertemu kembali dengan Trevor. When you said you were interning, I didn't know you'd be blowing stuff away with laser. Setelah itu, Ray membawa bola besi kuno tersebut dan Lars menyadari bahwa para hantu yang telah ditangkap tertarik pada bola tersebut.
Kemudian terjadilah lonjakan listrik di tempat itu saat Lars mencoba mengambil sumber energi dari bola. Saat Lars menyentuhnya, lengannya pun hampir membeku. Para Ghostbuster kemudian mengunjungi Nadem di tokonya untuk mencari informasi lebih lanjut tentang bola besi kuno itu. Alat pengukur PKE menunjukkan bahwa Nadem sendiri memiliki energi spiritual. Lars dan Lucy lalu mengajak Nadem menemui Vecnam untuk penelitian lebih lanjut. Dan ternyata Nadem memiliki kemampuan untuk memanipulasi api setiap kali Vecnam membuatnya marah. Ghostbuster lalu mendapat panggilan gangguan hantu. Phoebe dan Podcast pergi untuk menyelidikinya. Mereka sampai di sebuah restoran dan menemukan bahwa Melody lah adalah hantu yang mengganggu. Podcast menyuruh Phoebe, namun Phoebe tidak tega melakukannya sehingga membuat Melody kabur. Setelah itu, Melody mengunjungi markas dan mengobrol dengan Phoebe. Phoebe menunjukkan kepadanya fasilitas dan unit pertahanan hantu yang ada di sana. Melody pun rupanya juga tertarik pada bola itu dan mencatat bahasa aneh yang berasal darinya. Scene pun berpindah. Bersama Ray, Phoebe dan Podcast pergi ke perpustakaan umum New York untuk mencari tahu lebih lanjut tentang asal-usul bola itu. Mereka pun bertemu dengan ahli bernama Dr. Humbert Warski yang menjelaskan semuanya. Berabad-abad yang lalu, seorang raja yang haus kekuasaan meminta bantuan dari entitas bernama Garaka untuk menaklukkan musuhnya. Tapi Garaka punya rencana sendiri. Dia pun berniat menggunakan kekuatannya itu untuk membawa zaman es baru. Sebuah tim yang dikenal sebagai Fairy Master atau leluhur Nadem menggunakan kekuatan mereka untuk memenjarakan Garaka di dalam bola hantu itu dan mencuri tanduknya yang menjadi sumber kekuatannya. Kinda like Ghostbusters. Jika Garaka bebas lagi, New York akan dilanda kematian beku yang berasal dari ketakutan para penduduk. Bola hantu itu kemudian mulai mengeluarkan bahasa aneh seperti yang pernah mereka dengar sebelumnya. Di saat mereka hendak pergi, hantu yang nebeng dengan Podcast kabur di sekitar perpustakaan. Mereka pun terpaksa mengejarnya. Ray bahkan bertemu dengan hantu perpustakaan asli dan masih takut padanya. Hantu itu kemudian keluar dan merasuki patung singa Fortitude di luar perpustakaan. Phoebe menggunakan laser porotonnya untuk menembak dan menghancurkannya tepat sebelum polisi datang. Dan reruntuhan patung itu sempat menimpa salah satu mobil polisi. Wali kota Peck menggunakan dalih ini sebagai alasan kuat untuk menjatuhkan Ghostbuster dan menghentikan kegiatan mereka untuk selamanya. Dia memerintahkan markas Ghostbuster ditutup dan peralatan mereka disita. Phoebe juga ditangkap karena menolak mematuhi Peck. Sementara Winston memarahi Ray karena membuat dia dan Podcast dalam masalah. Phoebe dibebaskan setelah Gorbachev menjemputnya ke kantor polisi. We really thought you were going to choose behave. Should I get at your... Malamnya, Melody kembali mengunjungi Phoebe yang sedang sendirian di taman. Saat ngobrol, Phoebe menginginkan dirinya dan Melody bisa berada di alam yang sama. Mereka pun mencoba memisahkan roh Phoebe dari tubuhnya selama 2 menit dan berhasil. Phoebe menjadi hantu, tapi saat itulah Melody mengungkapkan niat sebenarnya. For what? Dia sebenarnya adalah anak buah Garaka, namun karena dia adalah hantu, dia tidak bisa membuka bola kuno. Jadi dia membutuhkan Phoebe yang masih hidup untuk melakukannya. Sebagai imbalan, Garaka akan membantu Melody pergi ke akhirat dan bertemu keluarganya. Garaka lalu merasuki tubuh Phoebe untuk mengucapkan mantra dan hantu iblis itu hidup kembali. Roh Phoebe kembali ke tubuhnya sementara teman-temannya datang berusaha menyelamatkannya. Lucy menembak Garaka dengan sinar proton, tapi serangannya membeku dan hancur. Charlie dan Gaberson membantu Phoebe sementara Ray, Winston, dan Jani juga datang. Mereka segera sadar Garaka akan membebaskan hantu lain untuk melancarkan rencana membekukan kota.
Di luar, seluruh kota mulai membeku dan terbentuk ratusan es runcing yang hampir mencelakai orang-orang. Mereka semua kemudian menuju ke lab penelitian untuk mengambil peralatan. Vecnam dan Nadem pun ikut bergabung. Rai mencoba melatih Nadem menggunakan kekuatan Freemaster untuk melawan Garaka. Sementara itu, hantu perampok muncul lagi dan merasuki peralatan senjata proton. Tapi Nadem berhasil membelokkan tembakan ke jendela dengan kekuatannya. Hantu itu kemudian merasuki Pizza dan langsung dilahap oleh Slimer. Lucy memberitahu Bibi bahwa sinar proton bisa tidak mempan terhadap Garaka. Jadi, Bibi melapisi senjata dengan kuningan karena mirip dengan bahan bola kuno yang bisa menjebak Garaka. Garaka menuju ke markas dan segala perlawanan para Ghostbusters sia-sia. Hampir semua dari mereka terjebak dalam es. Nadem mencoba menggunakan kekuatan apinya untuk melawan Garaka, tapi korek apinya sudah habis karena terlalu sering digunakan untuk berlatih. You told me to practice. Di lantai bawah, Bibi berbicara dengan Melody yang menyesali perbuatannya. Bibi menjelaskan bahwa Garaka tidak akan pernah membuatnya pergi ke akhirat seperti yang dijanjikan. Sebab itu, Melody sendirilah yang harus melakukannya. Do that yourself. Akhirnya Bibi turun tangan menghadapi Garaka sendirian. Senjatanya yang dilapisi kuningan berhasil melukai Garaka, tapi masih belum bisa mengalahkannya. Tiba-tiba Melody muncul dan menggunakan apinya untuk menyalakan korek api Nadem. Dengan api itu, Nadem bisa menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan api dan menyerang Garaka. Seluruh anggota Ghostbusters akhirnya berhasil dibebaskan. Namun, Garaka mendobrak unit penahanan hantu dan melepaskan semua hantu yang pernah ditangkap. Dengan lepasnya para hantu, para Ghostbusters tua menyadari bahwa Garaka justru telah membuat unit penahanan menjadi kosong. Mereka semua kemudian bekerjasama menyerang Garaka. Para anggota Ghostbusters menembakkan sinar proton mereka bersama dengan Nadem yang menyerang menggunakan api. Garaka pun bisa dikalahkan dan tanduknya patah lagi saat dia tertangkap dalam unit penahanan. Es di kota pun mulai mencair dan Melody akhirnya bisa pergi ke akhirat setelah berpamitan kepada Bibi. The fabric of the universe. Para Ghostbusters keluar dan disambut sorak-sorai warga New York. Wali kota Peck yang turut hadir berniat menangkap mereka, tapi para warga memprotesnya. Jika bukan karena mereka, kota ini akan menjadi kota yang membeku. Peck pun tak punya pilihan selain mengakui kekalahannya. Tak lama kemudian, Slimer dan naga selokan terbang keluar dari markas. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Spengler dan Mr. Goldbergson mengenakan perlengkapannya dan bersiap menangkap hantu-hantu lainnya. Dan film pun tamat. Ya, seperti itulah kira-kira alur ceritanya sob. Dan sebelumnya Mimin minta maaf pada kalian semua jika pada video kali ini kurang maksimal. Ya namanya juga ngedit cuma pakai satu device, HP doang. Makanya Mimin minta bantu supportnya ya, like, share, dan subscribe-nya ya sob, biar Mimin tambah semangat lagi kontennya. Kalau begitu, Mimin pamit dan undur diri. Terima kasih sudah menonton.